Permasalahan yang pernah saya hadapi dengan saudara yaitu saya baru-baru ini punya masalah dengan salah satu saudara saya, yaitu adik daripada suami, di mana adik daripada suami saya ini adalah seorang dosen di salah satu universitas swasta di Pulau Jawa. Pada tahun 2019, eda saya ini pernah mengalami sakit di Malang, dan oleh karena kesibukan daripada suaminya dan tidak bisa menemukan dokter yang pasti untuk menangani penyakitnya ini, akhirnya eda saya ini kami anjurkan dibawa ke pematang siantar oleh ibu mertua saya. Mereka tibalah di Siantar pada bulan September 2019, dan saya membawa dia berobat ke Medan selama kurang lebih 1,5 bulan, dan dia sehat kembali dan boleh kembali ke Malang dengan sehat. Selama setahun dia sehat, boleh beraktivitas kembali, mengajar. Kemudian muncul lagi penyakitnya ini pada tahun 2020, yaitu dari bulan November, dan akhirnya dibawalah dia kembali ke Siantar ini pada Januari, yaitu tepatnya tanggal 7 2021. Pada saat dia sakit yang terakhir ini, dia sudah tidak sadar lagi siapa dia dan sudah parah, dan dia tidak lagi mau makan dan minum. Apabila kita paksa dia makan dan minum, dia tidak mau membuka mulutnya. Dengan demikian, akhirnya saya pribadi memaksa membawa dia berobat ke dokter, yaitu dokter Efrilin Sidaputar, dan saya meminta kepada dokter tersebut untuk memberikan obat yang bisa menumbuhkan selera makan atau membuat rasa agar dia merasa lapar. Puji Tuhan, dokter itu memberikannya dan sangat berefek, sehingga dia boleh makan, meskipun pada waktu kami memberikan obat itu dengan perjuangan yang sulit, karena pada ketika kami memaksa dia makan itu, kami harus memegang seluruh tubuhnya, memegang tangannya, kakinya, kepalanya, mulutnya harus dipokal. Ya, yang walaupun hanya sedikit masuk obat itu ke dalam perutnya, puji Tuhan sangat besar efeknya dan bermanfaat, sehingga besok paginya dia merasa lapar dan langsung memanggil saya, "Eda, saya mau makan." Sudah masak, Eda? Dengan dia mengucapkan seperti itu, saya sangat senang, saya bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya dengan cepat-cepat saya memanggil dia makan ke rumahku. Selama kurang lebih 2 minggu saya memasak makanannya dan menyiapkan semuanya, makanannya, minumannya, hingga obatnya harus dari tangan saya pribadi. Namun
Selain daripada itu, saya juga membawa dia ke salah satu dokter ke Medan karena penyakit yang dialami adalah penyakit lambung, yang mana penyakit lambung itu ada berakibat dari pikiran, sehingga saya membawa dia juga berobat ke dokter psikiater. Setelah kurang lebih 3 bulan saya bawa berobat, dia sembuh. Namun yang tidak bisa saya terima akhir-akhir ini, ketika dia sudah sehat, sudah normal semuanya, biasalah yang mereda punya masalah. Namun yang tidak bisa saya terima, ketika kami bermasalah, dia memaki-maki saya dan menyebut saya dengan sebutan yang tidak baik, dengan mengatakan saya binatang di depan ibu mertua saya. Namun ketika dia mengatakan saya yang tidak layak, mertua saya juga ikut menyerang saya hanya karena masalah pohon di depan rumah ditebang karena sudah rusak bangunan. Mereka mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon peninggalan mertua saya yang sudah mendiang. Jadi menurut saya, meskipun pohon itu peninggalan mertua, namun kalau sudah menyalahi kepada bangunan, tidak salah lah untuk ditebang. Namun mereka tidak terima, sehingga mereka menyerang saya. Dengan demikian, bagaimana agar saya tidak selalu memikirkan dan membuat itu menjadi beban? Pertama, yang saya lakukan adalah saya harus menyadari bahwa dia adalah seorang yang sudah pernah sakit, karena pepatah mengatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Yang kedua, saya berusaha untuk mendiamkan, karena dengan diam saya pikir saya bisa mengintrospeksi diri saya, dan mereka juga mudah-mudahan bisa mengintrospeksi diri mereka atas apa yang mereka ucapkan terhadap saya. Kemudian dengan diam saya bisa tidak menimbulkan masalah yang kembali, karena apabila saya langsung menyapa, membicarai, saya kira masalah yang baru juga akan timbul. Jadi dengan demikian, dengan diam saya bisa mengurangi masalah yang baru tidak timbul kembali, dan tidak mengurangi rasa dendam atas masalah yang baru, dan mengurangi dosa akibat perkataan-perkataan yang kurang baik yang ditimbulkan karena emosi. Saya pikir demikianlah saya untuk mensolusi masalah di dalam masalah yang saya hadapi dengan saudara saya. Tentu saja saya dengan diam juga saya berdoa kepada Tuhan agar saya belajar untuk berdamai dengan diri saya, dan juga mengikhlaskan kata-kata yang dikeluarkan mereka terhadap saya, berusaha untuk melukakan semuanya itu.
Saya kira demikianlah saya mensolusi masalah agar saya keluar dari masalah saya. Terima kasih.